Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa semoga pemirsa yang berada di rumah dan dimanapun berada senantiasa dalam sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu kembali tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Dan seperti biasanya kita akan membahas sebuah tema yang insya Allah akan memberikan nutrisi rohani batin kepada kita, terutama dalam menjalankan ibadah puasa sebulan penuh lamanya. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tetap produktif bekerja saat berpuasa. Tentu di saat berpuasa ini kita terus beraktivitas, terus bekerja, dan bagaimana kita bisa produktif maksimal bekerja di saat puasa. Tentu ini ada nilai-nilai spiritual dan ada juga nilai-nilai lahiriah yang akan kita ambil dari tema yang sangat bermanfaat bagi kita ini. Dan marilah kita menyapa narasumber yang insya Allah akan menyampaikan tema yang menarik ini, yaitu Buya Al-Mukarram Kiai Haji Zulfikar Hajar LC. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, dan beliau juga merupakan pembina Yayasan Jabal Nur, SDIT Jabal Nur dan SMP IT Jabal Nur yang berada di Semenceri. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bagaimana kabar Ayah? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa nih Ayah. Semakin nampak ini sepuh dan semakin sehat ini, Masya Allah ya. Tidak terasa kita Ramadan yang tahun lalu Ayah juga mengisi di acara Indahnya Ramadan tahun 1445 Hijriah. Sekarang sudah masuk di tahun 1446 Hijriah, Masya Allah. Tetap semangat aja. Tetap semangat, Masya Allah. Tampak lebih sehat hari ini. Terima kasih Ayah sudah berkenan hadir di studio dan akan memberikan nasihat, tausiah, irsyadat kepada pemirsa. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh Qari Harun Al-Rashid Tambunan, yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 185. Kepada Qari, fal yatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas.
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim tadi acara kita mendapat limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sabar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari ayahanda kita terkait dengan tetap produktif bekerja saat berpuasa. Ayah, ini Masya Allah kita masih berada di 10 awal Ramadan nih Ayah. Tentu sudah beberapa hari kita lalui ibadah Ramadan ini dan juga sudah mulai bekerja. Yang awalnya kita ini libur menyambut Ramadan dan awal Ramadan masih suasana juga libur, ini sudah mulai aktif bekerja. Ayahanda, tema ini sangat menarik karena rata-rata kaum muslimin di Ramadan tentu tetap bekerja. Dan untuk muqaddimah tema kita ini dipersilahkan Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah Ramadan yang dikenal dengan Syahrul Mubarak,
bulan yang penuh berkah. Syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Syahrun azim, bulan yang mulia. Maka pada bulan Ramadan ini terkadang banyak sekali yang menyalahartikan. Ramadan ini ya bulan istirahat. Ya kan, kenapa kita puasa? Puasa kenapa rupanya gitu? Kan itu pertanyaannya. Karena kita dalam Islam ini disuruh bekerja itu. Di dalam surah At-Taubah ayat 105 itu Allah jelaskan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Katakan hai Muhammad kepada umatmu. I'malu, bekerjalah kamu. Disuruh kita untuk bekerja. Fasayarallahu amalakum, dan Allah pasti akan melihat apa yang kau kerjakan. Wa rasuluh, dan Rasulullah juga. Masya Allah. Wal mu'minun, orang mukmin juga sebagai saksi. Jadi kita ini apa yang kita buat di dunia ini saksinya banyak. Manusia termasuk, dan Allah memperhatikan. Jadi kalau mengartikan bulan Ramadan itu adalah bulan yang berhenti dari bekerja, ada satu kesalahan besar, kita disuruh. Cuman ada, nanti manusia sudah bekerja, dia semaksimal mungkin 11 bulan itu bekerja dia terus. Maka Ramadan ini dia coba untuk beristirahat. Apa istirahatnya? Digantinya dengan iktikaf, baca Quran, dan khusus ilmu agama. Itu saya jumpa orangnya. Memang dia pengusaha besar, dan bahkan ketika itu saya jumpa di Makkatul Mukarramah dan juga di Madinah gitu. Masya Allah. Ya kan, waktu mana menjelang berbuka dia mau uncang, ya kan, mau uncang itu kalau sudah yang dibagi-bagi saja makanan sudah, tapi uncang punya duit, bagi-bagi. Udah, ini sebulan penuh deh. Saya tanya ini kan, saya sebulan penuh di sini katanya. Jadi apa usaha Pak? Saya udah punya usaha. Usaha itu tinggalkannya sudah 11 bulan, capek kali aku bekerja ini. Di sini aku beribadah saya begitu ya. Nah itu nggak bisa disalahkan kan itu. Ya, 11 bulan disiapkannya seperti seorang yang bekerja mati-matian. Dia pertama saya pernah ke Eropa. Ke Eropa itu dia selama 7 bulan, 9 bulan mereka bekerja. Yang 3 bulan itu libur mereka. Itu ya santai-santai mereka pergi refreshing. Saya pikir itulah cara mereka kan begitu. Nah, jadi kerja mati-matian nanti ada posisinya gitu. Jadi ini tadi juga. Nah, tapi kalau diartikan semuanya umat Islam ini harus berhenti kerja bulan Ramadan, itu salah. Kan kita disuruh untuk bekerja. Jadi itu kepada kita semua, kita pahamilah niat kita itu yang terbaik memang bulan Ramadan ini, ya kan, untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tapi jangan kita meninggalkan pekerjaan kita yang sudah itu. Jadi ada yang itu bertanya sama saya, kalau begitu saya punya restoran Ustaz ini, itulah pekerjaan saya. Bekerjalah saya terus buka restoran, ya kan. Nah, itu nanti ada pembahasannya. Itu ada pembahasan yang kita buat nanti, ya kan. Apakah mana lebih pintar semut dengan manusia kan gitu. Nanti kita ceritakan lah ya. Saya pernah belajar di negara yang ada musim, dan pernah juga saya berada di negara yang memang musimnya ada musim panas, musim dingin, musim bunga, musim rontok. Nanti akan saya ceritakan. Yang penting kita sebagai umat Islam memahami ya satu kekeliruan yang besar, Ramadan ini adalah bulan istirahat untuk tidak bekerja. Itu salah. Gitu. Baik, Masya Allah. Ternyata di bulan Ramadan ini justru kita dianjurkan juga tetap bekerja nih ya. Tapi tidak salah juga ketika seseorang tadi seperti yang Ayah kisahkan, ada orang yang seorang pengusaha yang dia di Mekah, ternyata dia sudah mengatur waktunya 11 bulan dia bekerja, kemudian di Ramadan dia alihkan dengan beraktivitas untuk beribadah seperti i'tikaf. Dan usaha itu tidak ditutupnya. Tidak ditutup. Tidak hanya dia. Tetap dijalankan. Dia dan keluarganya. Jalankan terus. Masya Allah. Ini enak betul nih Ayah. Dia bisa beribadah tapi usaha tetap berjalan. Baik Ayah, tadi Ayah sempat membaca satu ayat Quran yaitu tentang bekerja, yaitu wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Intinya bahwa ketika kita beramal itu ternyata Allah memperhatikan dan Rasul juga.
Kalau orang-orang beriman mungkin ya wajar ketika kita bekerja itu kita diperhatikan oleh sekitar kita orang-orang beriman. Tapi ini Allah dan Rasul juga ikut perhatikan. Ini bagaimana maksudnya ya? Kan begini, urusan dunia, apakah urusan dunia itu dapat pahala? Dapat. Selagi dia kena Allah SWT, dia mencari makan kena Allah SWT gitu. Baik. Nah, kan waktu mana Rasulullah SAW ketika itu menyuruh penanam kurma untuk jangan dikawinkan kurma itu gitu, ya kan, biar dia tumbuh sendirinya begitu. Nah, lantas diikuti oleh sahabat Nabi tadi. Lantas ketika itu ditanya kepada Nabi Rasulullah, ini kurma yang kau larang itu jangan dikawinkan, nyatanya hasilnya tidak bagus. Tapi yang kawin-kawinkan itu hasil bagus itu. Nah, jadi situlah saya tahu asbabul wurudnya. Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu tuh lebih tahu tentang urusan duniamu. Jadi mereka tadi bekerja pun untuk kepentingan dunia, pun dapat pahala itu. Jadi, dapat nilai pahala mereka itu urusan dunia kan. Tapi apakah dunia itu sia-sia? Tidak itu. Mereka bertanam, cocok tanam, udah bagus hasilnya bagus. Nabi coba tegur gitu, ya kan, tak boleh katanya. Nah, jadi Nabi pun itu bisa buat suatu kesilapan gitu, kan kesilapan itu. Tapi terakhir Nabi akui, ya kalau masalah dunia kalian lebih tahu kan itu. Nah, dia ada nanti dalam profesi kita sebagai bekerja, ya kita lebih tahu, ya kan, seperti saya katakan tadi. Dia punya restoran, ini pencarian makan kami katanya, ya kan. Ya kalian lebih tahu mengatur bagaimana supaya kalian itu bisa pada 11 bulan bekerja mati-matian untuk tidak bekerja pada 1 bulan ini. Dialihkan kepada restoran tadi itu, entah buat yang lain gitu, entah jual markisa, ya kan, apa macam-macam lah buah-buahan gitu. Saya pikir udah banyak dicontohkan di Sumatera Utara. Baik, Masya Allah. Udah banyak dicontohkan ya. Dia bulan Ramadan ini tutup. Ramadan sudah tutup, karena 11 bulan tak ada larangan untuk buka restoran tadi itu. Udah banyak juga. Baik, Masya Allah. Mohon ditahan ayah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, Shaiman Shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi insya Allah. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, Shaimin Shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Masya Allah, di akhir waktu-waktu di saat kita menunggu berbuka puasa, kita mendapatkan nutrisi rohani, nutrisi batinia kita, hingga kita di akhir-akhir ini semakin nikmat menjalankan ibadah puasa ya. Insyaallah kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah, nasihat, irsyadat, taujihat dari ayahanda kita, yaitu ayahanda Al-Ustaz Kiai Haji Zulfikar Hajar LC, yang merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Mari kita lanjutkan mendengarkan tausiah. Ayahanda tadi mengatakan bahwa ada tadi strategi ya, bahwa ada orang yang sudah mengatur waktunya 11 bulan dia bekerja, kemudian supaya bisa dia 1 bulan itu fokus dalam beribadah, dia atasi a'lamu bi umuri dunyakum nih ya, tetap usahanya berjalan nih juga ya. Bagaimana ketika seseorang ayah mungkin dia harus terjun ini ayah, dia tidak bisa mewakilkan kepada orang lain, dia terus bekerja, ini bagaimana di bulan puasa nih ya? Nah beginilah, mengenai bekerja ini kan ada sesuatu kewajiban untuk kita memberi nafkah kepada keluarga, kan. Keluarga itu anak, istri, kan. Bahkan ada tanggungan kita. Kalau kita tidak bekerja, bagaimana pula nanti untuk memberi nafkah tadi kan itu. Kalau ada orang tidak, saya bilang, saya duit sudah banyak aja, ya kan, cukup dah. Ya tapi tak boleh juga tak bekerja, ya kan. Jadi kalau kita lihat Islam itu agama yang produktif. Dan kalau sempatlah seorang yang dia punya usahanya itu memang untuk kepentingan umat.
Kalau dia tidak laksanakan ini, ya terputuslah kepentingan umat tadi itu. Kita disuruh Nabi, khairun nas amba'um linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat untuk orang lain. Saya satu contoh, ya kan itu. Ada satu pengusaha, dia itu menampung lengkuas-lengkuas yang ada di daerah Mencirim Payageli. Saya berkunjung situ. Ini mereka ini yang bekerja kita tampung, kita alirkan bahkan sampai ke negeri Arab. Diperlukan lengkuas tadi untuk ayam goreng, pakai lengkuas semuanya itu. Jadi saya pikir yang kalau seandainya mereka itu tidak bekerja, bagaimana mereka menafkahkan istrinya? Ya kan? Lengkuas itu kalau tak diambil membesar, udah lain lagi harganya katanya. Tak lagi apa gitu. Jadi memang harus dia bekerja. Kalau tak bekerja dia, ya bagaimana menafkahkan? Gitu. Jadi yang hal-hal yang demikian ini banyak itu. Ya kan? Banyak kita lihat. Ini seminggu sekali panen. Sekali panen kan. Harus kami bekerja. Kalau nggak bekerja nggak bisa ini. Gitu. Habis panen cangkul lagi gitu. Nah, itu udah segi pertanian. Bagaimana yang lain kan begitu. Seandainya pedagang buah lah gitu ya. Dia membutuhkan buah-buah yang ada. Dia sebagai grosir buah. Segala buah yang ada di situ kan. Orang ke toko dia lah membeli buah tadi itu. Bagaimana kalau seandainya yang pengusaha buah tadi itu tidak mau dia memetik. Ya, bagaimana itu? Makin lama makin tak enak buah tadi itu kan itu. Berjatuhan dia. Nah, bagaimana kalau tak bekerja mereka itu? Jadi memang disuruh kita bekerja yang sesuai lah. Tadi tidak saya tadi mengenai yang punya restoran. Saya pikir nggak ada juga alasan inilah pencarian makan kami. 11 bulan logikanya kita tidak dilarang untuk membuat makanan. Silakan aja untuk selain daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini malulah kita. Orang berpuasa, kita buka restoran kan gitu. Bukan hanya malu kita kepada orang yang bukan Islam, malu kita. Mereka tahu Ramadan ini bulan puasa. Mereka akan hormati kita kalau tadi kita mau hormati bulan Ramadan ini. Tapi mereka akan melecehkan kita ya. Kalian aja di bulan Ramadan kalian buka ini kan. Jadi saya pikir ini salah satu kalau saya katakan nanti dilarang. Mana dalilnya kan gitu pula. Tapi tidak aja lah. Kita pakai logika, kita belajar dari makhluk. Disuruh kita fa'tabiru ya ulil absar, ambil perbandingan. Itu ada satu makhluk yang saya perhatikan. Saya berada di Mesir di musim dingin. Itu kalau musim panas, itu yang namanya semut, an-namal. Itu mencari makan itu mati-matian itu. Sibuk kali mencari makan sampai dikumpulkannya, dibuangnya ampas-ampas yang ada dalam lubang tadi itu. Yang di luar tadi dicari masuknya ke dalam. Tak berhenti mencari makan. Tapi waktu mana di musim dingin tak ada si semut yang keluar dari sarangnya. Berada di dalam dia. Jadi kalau ditanya, matikah semut tadi? Nggak mati. Hidup dia butuh makan. Dari mana makan itu? Pencarian dia selama musim panas itu dinikmati pada musim dingin. Nah, jadi semut aja lebih pintar dari kita gitu. Kita perlu belajar dengan semut. Ya. Makhluknya ada ini, suruh Allah SWT belajar kepada makhluknya ada ini. Termasuk semut tadi itu, surah An-Namal. Besar kali makna An-Namal itu. Coba cari salah satu semut yang bergotong royong yang luar biasa. Dan bersahabatnya luar biasa. Kalau bertemu dia dengan teman-teman bersalaman dia kan. Itu kan perlu ditiru itu. Benda yang berat dipikulnya beramai-ramai selesai. Nah, ini kita kadang-kadang mau memikul sendiri beban yang berat tuh. Ya lama lah dia. Coba kalau rame-rame sebentar kan gitu ya. Nah, itu saya pikir kita belajar dari semut. Baik. Ya, makhluk yang ada ini juga itu juga. Baik Ayahanda, Masya Allah. Tentu banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari makhluk Allah, yaitu semutnya ya. Seperti saling membantu, kemudian bagaimana semut punya strategi dalam mengatur untuk persediaan makanannya. Ya. Baik Ayah, ini ketika berpuasa, orang kan ada yang bekerja nih Ayah. Kira-kira adakah pengaruh Ayah dari ibadah puasa ini terhadap produktivitas orang yang bekerja? Apakah ketika berpuasa ini yang biasanya tentu kalau secara
kali-kali matematikanya kan kurang, tidak makan siang kan ini akan melemahkan begitu kan. Kalau orang berpandangan seperti itu. Adakah pengaruhnya dari puasa ini memberikan produktivitas, meningkatkan produktivitas dalam bekerja ya? Silakan ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Saya pulang dari Mesir tahun 90, Medan. Sampai sekarang saya masih mengajar. Saya pernah mengajar di perusahaan Yaman, kan perusahaan Yaman di perminyakan, dan dia sebagai produksi minyak makan, sabun dan sebagainya. Saya tanya itu sama GM, apakah dengan mereka itu berpuasa makin mengendorkan semangat mereka untuk bekerja? Enggak. Mereka berpuasa, semangat mereka gitu. Bahkan di situ kami rutin dan untuk memberikan tausiah di masjid yang kami buat itu katanya. Ya kan? Bukan mereka tidur, enggak. Ya kan? Kami berikanlah waktu, makanya kalau Ramadan ini agak beda sedikit, ada istirahatnya. Kan tidak, kalau biasanya begitu azan mereka baru ke masjid. Kalau ini udah jauh sebelumnya supaya mereka tadi itu untuk menikmati, ada yang baca Quran, ada apa sebagainya, iktikaf. Saya pikir ini perlu ditiru ya. Satu perusahaan yang Islami yang muridnya lebih kurang dari 13.000 orang muridnya. Masya Allah. Apa buruh itu? Nggak ada yang malas-malas. Kerjanya. Semangat. Nggak ada yang lesu. Aku lihat itu. Nggak ada. Nggak ada yang pura-pura. Betul-betul bekerja kan perintah. Satu tugas mereka diberikan amanah untuk bekerja. Ya kan, disiplin betul. Nah, jadi saya pikir dengan adanya puasa Ramadan ini kita diajari, dididik untuk disiplin. Nah, cari ibadah mana yang ada disiplinnya. Ya. Umat yang mana yang bisa disiplin gini. Tepat pada waktunya, ya, berhenti sholat. Kan? Nanti tidak ada di luar Ramadan tarawih. Ramadannya ada tarawih. Ya kan? Tadarus dimanapun bisa, kapan. Teman tadarus ini Nabi Muhammad bertadarus kan yang menyamai Jibril kan itu. Nah, jadi tidak ada istilahnya yang sia-sia pada bulan Ramadan ini. Semua dapat nilai pahala gitu ya, kan? Bukan dilarang sesuatu membuka apa namanya itu kedai sampah, membuka ya, grosir sebagainya, silakan aja gitu ya. Kalau sempat grosir itu betul-betul jangan pula gitu ya, ya kan? Nah, kenapa ibu nggak buka kedai sampah ibu? Cuma orang berpuasa nggak ada itu istilahnya. Mereka tetap bekerja juga. Gitu. Bahkan mereka tahu di bulan Ramadan ini apa keperluan umat Islam. Saya merasa heran sampai sekarang. Kenapa pada bulan Ramadan itu adanya Timun Aceh? Tentara Ramadan tak ada. Iya. Betul, itu saya susah mendapatkan Timun Acehnya ya. Mereka berpikir ini Ramadan ini santapan untuk berbuka puasa enak kali gitu. Masya Allah. Saya tetap cari itu Timun Aceh itu. Masya Allah. Nah, kan? Nanti kalau Ustaz mau ke rumah saya, Masya tetap Allah. ada Timun Aceh. Saya teringat dengan almarhum ayah saya, ya kalau Ramadan tuh mencari Timun Aceh. Iya itu kan. Masya Allah. Nah, gimana kalau mereka seandainya pernah nanam Timun Aceh itu, kita apalah tidak bekerja lah, ya kan? Terus dalam Timun Aceh lah. Itu mana cari Timun Aceh? Itu saya pikir ada orang mencari kesempatan dalam masa. Kenapa? Oh itulah macam kurma kan. Coba pengen tuh. Di mana udah ada jual kurma sekarang. Ya. Nah, karena dinikmati untuk berbuka puasa gitu. Baik, Masya Allah. Tentu semuanya ini karena setiap kita bekerja nih. Iya. Dituntut bekerja, Masya Allah. Ternyata di bulan Ramadan ini bahwa bekerja itu juga adalah merupakan ibadah juga nih Ayah ya. Nah tadi Ayah ada menceritakan ada sebuah perusahaan tempat Ayah dulu pernah memberikan ta'lim atau ceramah di perusahaan Yaman itu, bahwa di Ramadan itu bisa justru meningkat semangat kerja mereka. Walaupun jamnya dikurangi tapi semangat bekerja meningkat. Ini apa kira-kira dorongannya nih Ayah? Kenapa? Katanya dia bilang gini, saya mengajak orang ini bekerja ini ikhlas. Kalau sudah ikhlas mereka bekerja, semuanya enteng itu. Dan jangan ada malas-malas itu. Kami tahu tuh, ada CCTV kami gitu. Yang malas, jadi betul diminta rajin gitu. Nah, jadi menjadikan usaha ini produktif. Kalau ketemu yang malas ya tidak berhasil dia. Temu yang rajin. Nah, ya kan rajin dia dan jujur dia kepada diri dia. Nggak ada istilahnya, ini datang bos aku,
baru bekerja, nggak ada bos aku, tidak enggak. Katanya yang muraqabah kalian itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya hanya di kantor ini, ya kan, ada saya siapkan itu di bawah JM itu ada direktur saya siapkan. Berapa lah bisa direktur itu mengawasi kalian? Cuman Allah tetap mengawasi kalian itu. Masya Allah. Nah, muraqabahnya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi saya belajar juga dari mereka itu. Saya tengok di bulan Ramadan itu juga mereka menyiapkan zakat-zakatnya. Masya Allah. Ya, coba kalau saya berhenti untuk PT pabrik tadi, coba ini nunggu zakat itu. Keluarkan zakatnya pada bulan Ramadan. Masya Allah. Artinya ketika orang yang berpuasa itu kan ayah, dia menahan segala sesuatunya karena merasa diawasi ini ya, muraqabahnya ya, sehingga dalam bekerja pun terbiasa dia tanpa CCTV pun, tanpa apa, dia merasa diawasi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ayat tadi ya. Iya. Qul i'malu fasayarallahu amalakum. Baik, ayah, bagaimana orang yang berpuasa nih ya? Dia berpuasa tapi dia tidak bekerja, bermalas, mungkin dikatakan agak lebih kendor bekerjanya, dengan orang yang bekerja tapi dia tetap produktif bekerja. Apakah nilai puasa ini berbeda nih atau bagaimana ya? Iya. Ini ya, ini kita ini kan tergantung sama kita semua. Baik ya. Jadi Allah sudah mengingatkan kepada kita, balil insan ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Manusia itu tahu tentang diri dia apa yang akibat dia itu demikian, dia lah lebih tahu. Walau alqa ma'adhirah, apapun alasan yang dia buat, dia lah lebih tahu. Jadi saya pikir kalau dia ingin menghidupi keluarga yang sekian banyak, kalau tak bekerja macam mana, ya kan? Dia pasti ada yang nggak tahu tuh, ya kan? Kalau dia malas-malas tak dapat lah. Mana nanti pada menjelang hari raya itu anak-anak, ya namanya anak-anak, pengen baju baru, pengen, kalau tak bekerja macam mana pula? Jadi saya pikir dengan bekerja itu, dan Allah nggak tidur dia tahu, ya Allah tahu dia. Fasayarallahu amalakum. Pasti Allah akan melihat, menilai kerjaan kamu. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Wal mu'minun, orang pun tahu malasnya kawan itu kan. Kok begitu aja, tak ada perubahannya, malas itu ya. Itu kan tak sedap itu kan. Kalau kita dikategorikan orang malas. Iya, baik. Kita tengok, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Dabbah itu apa artinya? Dabba ya dubbu, melata, bergerak. Tidak ada yang bergerak di bumi ini kecuali Allah tanggung rezekinya. Masya Allah. Kan itu ayat itu jelas itu. Masya Allah. Mohon ditahan ya. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi, yang akan memberikan motivasi semangat bagi kita untuk tetap bekerja dan produktif dalam bekerja, terkhusus ketika berpuasa. Tetaplah bersama kami dalam indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Alhamdulillah kita telah mendengarkan sebahagian tausiah dari ayahanda kita, yaitu ayahanda Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Zulfikar Hajar LC, yang telah menyampaikan terkait dengan produktif bekerja di saat Ramadan. Kita akan lanjut mendengarkan tausiah dari ayahanda kita. Ayah, tadi ayah bercerita tentang bagaimana pentingnya bekerja, dan umat Islam kan tidak semuanya bekerja dalam satu instansi. Apakah yang dipahami bekerja ini bisa seperti yang ayah katakan, bergerak atau memberikan manfaat, itu juga dikatakan bekerja yang produktif? Aku bisa begitu ya? Ya, terima kasih. Tolong kita buka tafsir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Situ subul itu jamak daripada sabil. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, berjuang, bekerja karena kami. Lanahdiyannahum subulana. Pasti akan kami bukakan pintu-pintu subul,
Pintu rezeki pun bisa, ya kan? Pintu ilmu pun bisa. Subulana. Jadi yakinlah kita dengan ayatnya. Kalau kita bermalas-malas, takkan bisa. Ya kan? Masa kepingin saya mau apa? Mau bangun sekolah. Hanya cakapnya bangun sekolah. Tak ada usahanya. Cuma diusahakan. Mau bangun pesantren, coba usahakan. Kadang-kadang tidak pun dari kita, orang lain akan membantunya. Kan gitu. Karena berjihad kita. Tapi kalau kita diam aja, ya nggak bisa. Bukan bergerak, berjalan. Ya, jahadu fina, berjihad. Jangan diartikan jihad ini perang aja gitu, enggak. Jihad cari rezeki pun berjihad kita. Ini kan bagaimana setiap waktu itu akan ditanya Allah. Al-waktu aina yufna. Waktu itu kemana kau habiskan? Kalau orang yang berdakwah, ya dakwahlah dia. Ya kan? Waktu tadi kalau bekerja, ya bekerjalah dia. Gunakan waktunya. Sampai Allah itu bersumpah tentang waktu itu. Wal asri. Demi masa. Asara itu bahasa Arabnya memeras. Jadi asir itu itulah jus. Jus itu kalau tak diperas tak jadi jus dia. Ya kan? Asir jus, ya kan? Asir inab, jus anggur, asir burtakal, asir terus sebagainya asir. Jadi demi memeras keringat. Itu artinya. Demi masa, demi memeras keringat. Artinya waktu jangan kau main-mainkan. Manfaatkanlah waktu itu. Karena dia akan ditanya Allah nanti. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu pasti akan ditanya Allah akan nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Na'im, nikmat. Waktu itu nikmat itu kalau kita mau menggunakannya. Coba bayangkan, habis subuh coba sampai Allah bersumpah dengan was-subhi, demi waktu subuh. Ida asfara, sudah masa datang waktunya. Innaha la hilal kubar. Itu tanda kebesaran Allah waktu subuh itu. Liman sya'a minkum ayataqaddam wa yata'akhkhar. Barang siapa yang ingin melihat maju mundurnya, lihatlah subuhnya. Kalau subuh tak bangun jangan mau maju gitu. Jadi orang yang muslim itu dia akan maju dia kalau subuh itu dimanfaatkannya. Karena Allah sudah bersumpah dengan waktu. Oh, jadi kita gunakanlah waktu yang ada ini. Waktu yang ada ini bukan malas bekerja kan itu ya. Saya pernah membaca satu cerita di daerah Pulau Jawa, itu daerah yang tandus. Itu namanya tanah kapur. Tanah kapur itu tidak bisa ditanami apa-apa, gunung kapur namanya. Tapi bisa dirubahnya. Ya kan? Dikoreknya gunung tadi itu digantinya dengan tanah biasa. Didatangkan dengan beberapa tanah biasa. Nyata berubah kampung tadi itu. Kalau tidak bekerja begini Pak, katanya, bagaimana kami bisa merubah kampung ini? Gitu. Akhirnya sekarang daerah yang gunung kapur tadi itu menjadi produktif dia. Menjadi daerah talam-talaman. Saya pikir kita diberikan Allah itu. Ya kan? Kita bisa kalau mau, ya kan? Carikan tanah dari luar yang subur-subur tadi itu. Daerah yang sini tidak mungkin hidup. Momennya dekat pantai, nggak bisa hidup ini. Kita bisa hidupkan. Ya kan? Coba pergi ke Malaysia. Begitu kita turun dari airport Malaysia, langsung dekat laut itu, langsung disitulah ditanam orang itu sawit, pohon sawit. Kenapa kalau nggak digunakan? Kan antum a'lamu Di umur dunia aku. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, ini kan urusan dunia, mereka nggak bisa. Semua bisa. Jadi Allah SWT telah menetapkan annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Semuanya bumi ini Allah wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Soleh di sini solehul ibadah, solehul amal. Ibadahnya baik dan amalnya pun baik. Ini ibadahnya baik, amal tak baik, tak mau kerja, tak bisa itu. Ya kan? Jadi dua-duanya baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia akhirat ingin baik, ya kan gitu. Oh, jadi itu kita ingin baik dunia dan akhirat. Kita tahu mau bekerja cara pula. Ya kan? Allah tidak akan menurunkan parasut dari langit langsung enggak. Dengan usaha. Berusahalah kita tadi. Gitu. Baik, Masya Allah. Ada dalam ayat Al-Quranul Karim yang menyuruh kita untuk wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka. Kenapa di situ dikatakan wabtaghi fima atakallahu ad-dar akhirah baru wala tansa nasibaka minadnya. Ini bagaimana hikmahnya? Hidupnya harus beribadah aja. Ibadah aja, karena dalilnya cukup katanya, ya kan?
Wa ma umiru illa ayya'budullah mukhlishin lahuddin, kan gitu. Nah, jadi bentuk beribadah itu kepada Allah Ta'ala. Jadi beribadah saja dia. Tak ada dunia. Kalian ingin bagaimana kalian rentetan ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Macam mana menunaikan zakat awak tak kaya, ya kan itu. Ya kan harus harus kaya kan itu. Sehingga dia bisa berzakat. Nah, itu dia. Jadi disuruh kita. Jadi ingin wabtaghi fi ma ataqallah darul akhirah. Rebut kamulah akhiratmu, ya kan? Tapi wala tansa nasibaka min dunya, jangan kau lupa bagian kau di dunia ini ada. Jadi kalau kau tidak memanfaatkan ini, ya kau yang rugi. Kayak gitu ya. Manfaatkanlah waktu yang ada ini. Itu makanya saya katakan tadi, al-waktu aina yufna. Waktu itu kemana kalian habiskan, itu tanya Allah itu. Nah, kan? Jadi kita sebagai kaum muslimin harus berjihad kita jalan Allah SWT. Memberi nafkah kepada keluarga pun itu jihad namanya. Ini seorang dokter yang bersungguh-sungguh, dapat dia spesialis. Betul-betul ditekuninya spesialis itu tadi, sehingga tidak sampai orang yang memerlukan tenaga dia diabaikan. Bahkan ada sumpah dokter gitu. Ya kan, jangan sampai nyawa orang lewat dibuat dia gitu. Nah, itu beda itu ya. Jadi saya waktu mana seorang dokter menasihati anak saya dokter Fatul Arifin. Waktu itu mau saya bawa haji, akhirnya saya batalkan hajinya. Dia dekannya Ustaz Zulfikar, kalau Ustaz nanti berangkat haji anak Ustaz ini, sedangkan beliau ini 40 hari lebih, itu dokter beda dengan fakultas lain. Nah, itu dokter nyawa orang ini dia apanya. Sempat nanti dia tak ketinggalan, itu nanti berbahaya dia katanya. Saya batalkan itu. Masih ada waktunya. Alhamdulillah tahun ini berangkatlah dia haji. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Jadi, dokter agak payah untuk karena nyawa manusia yang dia pegang. Baik, Masya Allah. Gitu. Tentu kita harus apa nih ya, ketika kita beramal untuk akhirat, tapi kita tidak melupakan kedudukan di dunia. Baik. Jadi, bukan berarti dengan ibadah yang disyariatkan itu menghalangi atau membatasi aktivitas dunia kita ya. Justru semakin produktif kita nih ya, semakin produktif. Sebagaimana katakan tadi, bagaimana kita mengisi waktu-waktu itu jangan sampai bermalas-malasan ya. Jadi gini, kita ini umat Islam ini harus punya cita-cita. Cita-cita. Tadi dia buat kedai sampah, tapi cita-citanya mau jadi grosir, jadi. Masya Allah. Jadi orang datang dia mencari barang tadi. Tadi dia kedai sampah, tapi cita-citanya tinggi. Saya mau buat grosir, jadi. Itu. Masya Allah. Cita-cita itu boleh tinggi kan. Azam kuat ini. Azam fatawakkal ala Allah. Masya Allah. Tekat kamu serahkan kepada Allah. Masya Allah. Jadi saya tahu. Masya Allah. Ayah, ini terkait dengan apa namanya bekerjanya ya kan, bahwa ketika kita bekerja apa namanya ayah, bagaimana supaya kerja kita itu bernilai di sisi Allah. Tadi saya katakan dengan niat. Kemudian apa hal-hal lagi yang harus kita perhatikan supaya pekerja kita ini tidak sia-sianya ya? Tadi ikhlas kita. Kedua, semangat. Yang ketiga, jujur. Semangat bekerja. Tambah dengan kejujuran kita. Bagaimana kita, jujurkah kau dalam bekerja ini? Coba tengok. Bagaimana kau bisa, orang sudah segini produknya, kau masih segini. Tentu ada yang tak jujur konsisten. Lalai dia, main-main dia. Jadi kalau sudah main-main dia, takkan berhasil dia. Nah, saya waktu itu membahas mengenai masalah khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu konsentrasi. Konsentrasi itu diibaratkan seperti kucing menangkap tikus. Nah, kalau kucing itu, dia khusyuk, dia konsentrasi, matanya tak bergerak tuh, begini terus. Dilempar pun dia balik lagi dia. Tapi kalau kucing yang tidak khusyuk, itu tak dapat tikus tuh. 90% tikus itu akan didapati orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Baik. Ya, dengan khusyuk dan tekun dia, ya kan, konsentrasi dia. Dapatlah dia, 90% dia jamin dapat. Tapi kalau kita tengok sini,
dan nengok sini kan. Nah, ntar Nggak mau fokus kerja, ya? ya. Nggak fokus dia. Kerja tak kerja apa? Korojo 1000 tak kojo 500 ya. Korojo tak kohojo 1500 ya. Ada istilah gitu kan. Ada. Saya pikir itu. Jadi kita memang jujurlah berdiri kita ini. Itu enggak. Dan perusahaan yang akan menjadikan kita pekerja dia pun dicari itu yang 4 tadi nih. 4 tadi nih, 4. Sama ikhlas nggak orang? Orangnya kerja keras nggak? Jujur nggak? Peduli nggak? 4 ini cari. Kenapa kok bisa bertahan bekerja sampai pensiun? Nggak ada 4 ini di apanya? Masya Allah. Ikhlas, kerja keras, ya kan, rajin, jujur. Ya. Masya Allah. Mohon ditahan ya. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saiman saimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan yang lebih menarik lagi insya Allah. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saiman saimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami hingga segmen yang terakhir, tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Kita akan mendengarkan lebih lanjut bagaimana penyampaian terkait dengan produktif bekerja di saat berpuasa. Ayah, ini banyak kita dengar, ini banyak masyarakat muslim memahami. Ada riwayat yang mungkin khilaf di kalangan para ulama terkait kedudukannya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan li ghairi. Naumatus shaim ibadah. Naumatus shaim ibadah. Apakah orang yang tidur orang berpuasa itu ibadah? Jadi akhirnya lebih memahami kepada ya tidur ibadah. Gini kira-kira gimana nih Ayan? Itu sama seperti naumul hujjaj wal qamar ibadah. Puasanya orang yang haji dan umrah itu ibadah. Itu kan maksudnya dalam melaksanakan ibadah haji itu wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Itu juga puasa Ramadan, puasa ini kan. Jangan bertengkar, ya kan? Dan membuat kefasikan. Jangan mencaci maki orang. Ketimbang kau caci maki orang, lu kau tidur kan, itu kira kan. Nah, nanti nampak dia untuk di haji itu, ya ini orang Afrika, terus jelek aja pandang sama Afrika tadi itu. Padahal dia itu hamba Allah, itu sama-sama haji. Nah, jadi yang tim aku yang ngoceh-ngoceh ya, pada bulan Ramadan ini ya, menguritap sana sini, apalagi bergunjing, tak bagus itu kan. Wadah satu, wadah yang tebak, tukum ba'dah. Nah, larangan Allah Ta'ala yang dia ingat, tidur kamu pun menilai ibadah. Masya Allah. Apabila tidur itu justru mengurangi dari kemudaratan ini ya, seperti tadi kalau dia menghindari supaya tidak berdebat, bertengkar dan segala macamnya, maka tidurnya itu beribadah nih ya. Tapi kalau lebih bermanfaat bangun lebih bagus bangun ya. Bangun. Ayah, ini waktu kita sudah berada di segmen yang terakhir. Ayah, kalimatul ikhtitam terkait dengan tema kita hari ini, dipersilakan singkat Ayah. Jadi kita ini kepingin niru Nabi, gitu. Jadi kalau Nabi itu makannya sedikit, kita sedikit makan, kan? Kalau kita suka tidur, Nabi sedikit tidurnya kan itu. Ini beda gitu. Bedanya pada bulan Ramadan ini semua dihitung nilai-nilai pahala itu kalau kamu gunakan itu ya. Saya pikir waktu mana saya berada di Mekah, di Madinah, yang menyiapkan air, ada spesial jam-jam lagi diginikannya kan, tuangkan, subhanallah, yang menyiapkan air tadi kita bukan orang miskin, orang-orang yang kaya-kaya itu aja, karena ibadah buat dia. Jadi ibadah itu pada bulan Ramadan itu banyak sekali. Banyak. Ibadah yang sunat didapat nilai pahala wajib di bulan Ramadan lah. Masya Allah. Man fattara shaiman falahu ajrun ka ajri shaim. Barang siapa menyiapkan bukaan orang yang berpuasa waktu mana dia berbuka puasa, ya pahalanya sama seperti pahala orang berpuasa. Siapa mengatakan beri bukaan itu wajib? Enggak ada. Sunat hukumnya, ya kan? Tapi bisa nilainya pahala, pahala wajib. Masya Allah. Subhanallah. Masya Itulah Allah. kita ambil kesempatan pada bulan Ramadan ini. Masih ada waktu Masya Allah. untuk Masya berbuat Allah. ya. Masya Allah. Ibu-ibu
makan, menyiapkan buka untuk puasa itu bagus. Kan? Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak nih Ayahanda atas tausiahnya yang Masya Allah, insya Allah akan menjadikan para kaum muslimin semangat bekerja, terutama dalam kondisi berpuasa, tetap produktif bekerja. Terima kasih Ayahanda. Kirim salam sama keluarga, insya Allah nanti kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Sehat-sehat selalu ya. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wansab fa inna ladzizal aishi fin nasabi. Bersusah payah bekerjalah karena nikmatnya kehidupan itu ya dengan bekerja dan bersusah payah, insya Allah dengan niat bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah anjuran Allah untuk memberi nafkah dan bekerja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan subulana, berbagai jalan kemudahan untuk mendapatkan rezeki. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.